Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Diansyah dari kelompok 4 yang terdiri dari Fadia Pratama, Sinta Nur Fauzia, Muhammad Irsyad, Gardeniawara Pradisva, Ruyeka Nur Aziz, dan Rizky Prasetya Ari Nugroho. Di kesempatan kali ini saya membawakan tema yang bertajuk implementasi hukum Archimedes tentang benda dalam fluida. Hukum Archimedes adalah hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada dalam fluida beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat dari darat. Bunyi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Singkatnya, rumus gaya Archimedes adalah sebagai berikut. Fa atau gaya Archimedes sama dengan P atau massa jenis fluida, G gravitasi bumi, dan V atau volume. Baik, di sini kita akan lanjut ke fluida. Ya, fluida itu secara umum adalah sebuah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah secara terus-menerus jika terkena tekanan atau gaya geser. Ya, jadi intinya kalau dia terkena tekanan berkali-kali, itu dapat berubah bentuk. Gitu. Fluida juga merupakan zat yang merujuk kepada zat cair, ya, atau cairan dan gas uap. Banyak yang mengira kalau gas bukan termasuk fluida. Padahal gas seperti angin dikategorikan sebagai fluida karena karakteristiknya. Kenapa cairan atau air dan gas? Karena kedua benda ini dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sedangkan benda padat dan keras tidak dapat kita klasifikasikan sebagai fluida karena tidak dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Nah, di sini ada keadaan benda dalam fluida. Ya, yang pertama ada benda terapung. Keadaan ini biasanya terjadi saat massa fluida lebih besar dari massa benda. Contohnya, jika gabus dimasukkan pada air, yang dimana massa gabus lebih kecil dari massa air, sehingga air mampu menahan massa jenis gabus. Jadi dia tuh jadi melayang gitu gabusnya, jadi mengambang. Seperti pada gambar berikut. Berat benda sama dengan massa jenis benda. M kali G sama dengan P kali G kali V. PB kali G kali V1 sama dengan P1 kali G kali V2. Volume benda di atas permukaan air kurang dari volume benda di bawah air. Lalu massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan. Oke, selanjutnya di keadaan benda dalam fluida, benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa fluida sama dengan massa benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam. Massa telur dan massa air bergaram sama dengan yang dikemudiakan penolakan dari air bergaram. Kurang kuat untuk menampung telur dan massa telur. Dan massa telur kurang kuat untuk menyelam, seperti pada gambar berikut. Dengan rumus yang dituliskan di bawah ini, yaitu W sama dengan F A. Massa dikali gravitasi sama dengan Rho dikali gravitasi dikali V. Rho B dikali gravitasi dikali V sama dengan Rho fluida dikali gravitasi dikali V. Jadi dapat hasilnya yaitu Rho B sama dengan Rho fluida. Selanjutnya, keadaan benda dalam fluida. Benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa fluida lebih kecil dari massa benda. Contohnya besi. Ketika dimasukkan ke dalam air biasa, jelas massa besi lebih berat dibandingkan massa air. Maka air tidak kuat untuk menolak massa besi dan besi bisa dengan mudah ditenggelamkan. Seperti gambar di berikut. Dengan berat lebih besar dengan massa air atau fluida air, massa dikali gravitasi lebih besar dari Rho dikali gravitasi dikali V.
Rho 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 B dikali gravitasi dikali V lebih besar dari Rho fluida dikali gravitasi dikali V, dengan hasil akhir yaitu Rho B lebih besar dari Rho fluida. Contoh benda dalam fluida yang mengimplementasikan hukum Archimedes. Yang pertama ada hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang dipakai untuk mengukur zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi berat dan ruang udara, sehingga akan terapung, tegak, dan statis ketika. Hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip Archimedes, di mana semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin sedikit pula bagian hidrometer yang keluar. Hidrometer ini baik dipakai untuk mengetahui besaran kandungan air dan suhu bir atau lain. Untuk benda dalam fluida yang mengimplementasikan hukum Archimedes, yaitu kapal selam. Penerapan hukum Archimedes pada kapal selam bisa dibilang sama dengan gelapnya kapal. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan sehingga membuat berat kapal bertambah. Nah, pengaturan banyak sedikit airnya laut akan dimasukkan air laut yang dimasukkan laut ini yang menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman tersebut sesuai teknik. Untuk membuatnya mengapung, maka kapal akan mengeluarkan air laut dari ruang cadangan. Dan contoh terakhir adalah balon udara. Selain pada hidrometer dan kapal selam, penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada jenis gas. Dalam hal ini balon udara yang agar dapat melayang di udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.